Jadi waktu pertama kali aku pergi ke Bali, aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Sedangkan di Bali, menurutku hampir semua orang Bali itu pintar bahasa Inggrisnya. Bahkan anak kecil pun bahasa Inggrisnya itu udah cus ya di sana. Nah, padahal aku itu sebenarnya kan anak bahasa. Jadi bahasa Inggris itu udah pasti aku dipelajarin kan dari sekolah lah, terus anak bahasa pula kan. Nah, aku juga belajar bahasa lainnya seperti Jerman, Prancis, satu lagi aku nggak ingat. Yang pasti semua bahasa itu nol besar, nggak ada yang nyangkut di kepalaku sama sekali. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa aku bikin video ini karena aku termasuk bukan orang yang pinter dalam belajar bahasa asing. Mungkin buat teman-teman yang merasa memiliki kendala yang sama ya, alias doublek gitu ya, mau belajar kayak apa tetap nggak bisa masuk, mungkin video ini bisa membantu. So anyway, apa yang aku lakukan? Yang pertama, aku itu membayangkan dulu apa atau bagaimana caraku akan menggunakan bahasa asing ini dalam kehidupanku sehari-hari. Di kasusku ini, aku akan menggunakannya untuk bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang traveling ya, atau piknik lah, bertamasya. Kosakata yang digunakan pasti akan jauh berbeda kalau misalnya teman-teman akan menggunakannya untuk belajar di luar negeri, atau untuk mendekati atau berpasangan dengan orang asing, atau untuk bekerja di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan kuliner atau masakan atau perhotelan. Itu kan istilahnya beda-beda. Jadi caraku membayangkan itu dimulai dari interview. Biasanya kalau di interview itu ditanyainnya apa aja sih? Pasti namanya. Setelah namanya terus suruh dijelasin kan siapa kamu, bagaimana tentang kamu, pokoknya cara kamu menceritakan dirimu sendiri itu seperti apa. Ya udah, aku tulis dulu pakai bahasa Indonesia, dari sana baru aku cari bahasa Inggrisnya apa. Terus itu masih belum pakai grammar ya, dari sana aku berkembang dari mulai menjelaskan untuk interview, terus berkomunikasi dengan atasan atau berkomunikasi dengan teman, sampai akhirnya bagaimana sih caraku untuk presentasi atau jualan ya, kan waktu itu kerjaanku adalah sales ke klien kita. Nah, untungnya orang asing itu termasuknya dia itu tidak masalah ya bahasa asingmu kurang baik, yang penting bisa masuk aja, yang penting mereka ngerti, yang penting kamu orangnya asik, yang penting kamu orangnya menyenangkan, mereka itu nggak masalah. Dari sana nanti kita akan lama-lama pede dengan sendirinya. Nah, yang kedua, setiap malam aku selalu membaca dictionary atau kamus ya. Nah, kamusnya ini biasanya aku sesuaikan dengan bidangku saja. Jadi aku tidak membaca kamus yang atau kalimat-kalimat kosakata yang tidak pernah aku gunakan. Targetku waktu itu sekitar 4.000-an yang setiap hari aku gunakan. Jadi aku tulis tuh setiap harinya, kalau misalnya aku ngobrol sama klien, ada satu kalimat yang aku nggak ngerti atau satu kata aku tulis. Aku selalu punya buku kecil kayak gitu yang aku selalu bawa kemana-mana. Nah, sampai sekarang aku masih kebiasaan, sebentar aku liatin ya. Nah, bukunya seperti ini. Jadi seandainya aku misalnya ada satu kata atau kalimat yang aku ingin sampaikan dengan seseorang tapi aku nggak ingat, biasanya aku langsung tulis. Nanti kalau aku nyampe di rumah, aku mulai ngumpulin itu kalimatnya itu tadi. Yang nomor 3 itu adalah gimana caranya mencari sebuah kegiatan yang bertujuan untuk melatih atau mengasah bahasa Inggrisnya. Bisa dengan bernyanyi bahasa Inggris, misalnya karaoke, atau bisa juga dengan chatting. Zaman dulu tuh masih di warnet zamanku ya. Masih belum kayak sekarang pakai HP kan. Zaman dulu masih ke warnet. Atau bisa juga aku kadang dulu suka ke pantai, terus ya kalau ada yang bisa diajak ngobrol-ngobrol. Sekarang kalau ngelihat ke zaman segitu kayaknya jelek banget kesannya ya. Tapi waktu itu tujuanku bener-bener pengen berteman aja ya, nggak macem-macem, dan pengen untuk mengasah bahasa Inggrisku itu. Terus bisa juga dengan yang ini yang kemudian aku lakukan adalah mengikuti sebuah perkumpulan tertentu yang mungkin banyak orang-orang asingnya, yang memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi lebih nyaman lagi. Waktu itu yang aku ikutin adalah choir. Nah, choir ini kan nyanyi bersama. Aku nggak pinter nyanyi. Justru karena aku nggak pinter nyanyi, makanya aku ikutan aja. Kalau choir kan nggak kelihatan ya, jadi bersama-sama dengan yang lainnya. Waktu itu aku bagian alto. So anyway, di sana kebanyakan orang asing, dan mereka itu banyakan sih orang sepuh-sepuh ya, dan orangnya tuh baik-baik banget. Dan orang sepuh itu biasanya kan suka sekali cus ngobrol gitu kan. Ya udah, mereka ngobrol sama aku dan aku merasa nyaman. Jadi gini, bahasa Inggris itu semakin kita nyaman atau nggak takut, nggak deg-degan, nggak stres, nggak senewen gitu ya, nggak tegang, itu semakin lancar. Pokoknya semakin kita istilahnya ya, kalau misalnya kita nonton film itu kan ada yang
film apa itu ya, Shaolin kali ya, yang mabok itu, yang ahli karate tapi gayanya mabuk, tapi dia gerakannya itu mantap. Nah, ibaratnya kayak gitu, semakin kita berada di relax atau alpha state, semakin semuanya itu rolling, kayak flowing keluar dengan sendirinya, bagus sekali. Tapi semakin kita tegang, semakin kita pengen membuktikan dengan baik, dengan benar, itu semakin ngawur, semakin medok, udah pasti itu buat aku. Terus semakin, oh my god. Jadi ceritanya gini, setiap pagi di perusahaanku dulu aku kerja, kita selalu ada yang namanya morning meeting. Nah, morning meeting ini biasanya semua orang itu diwajibkan untuk bercerita, yang setelah deal atau bikin sales kayak gitu, harus bercerita apa yang membuat mereka bisa jualan itu tadi, triknya apa, terus tekniknya apa yang digunakan. Jadi teman lainnya bisa belajar dari yang barusan bikin deal. Nah, karena waktu itu aku baru bikin deal, jadi itu giliranku untuk ngomong, dan oh my god, aku nggak bisa bercerita karena aku tegang, padahal aku sudah latihan malamnya, terus aku udah tahu yang aku key point-nya itu apa saja yang ingin aku sampaikan, yang menurutku itu bagus buat teman-teman. Akhirnya aku maksain diri untuk belajar, untuk ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja, dan di sana orang asingnya itu ya, atasanku waktu itu, mereka nggak suka karena kalau kita ngomong itu ketat ya, jadi kita harus ngomongnya pakai bahasa Inggris, walaupun sama teman sendiri orang Indonesia, kalau aku ngomong pakai bahasa Indonesia gitu ya dimarahin, karena mereka bilangnya kalian ngomongin aku ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi kayak nggak sopan, kesannya kayak ngomong, walaupun kita nggak pernah ngomongin mereka juga, dan mereka juga tahu kita nggak pernah ngomongin mereka, tapi buat mereka itu nggak nyaman, nggak sopan kalau ada orang asing di sekitarnya tapi kita sibuk pakai bahasa Indonesia. Nah, sedangkan aku waktu itu ngerasanya juga kayaknya sok-sokan banget sih pakai bahasa Inggris, dan sok banget gitu kan. Orang sama-sama orang Indonesia juga ngapak-ngapak aja lah ya, lebih enak. Nah, jadi aku itu kacau banget karena tegang, aku nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya nggak bisa keluar, terus aku minta pakai bahasa Indonesia, aku dimarahin karena ya itu tadi, kita juga nggak boleh kan ngobrol pakai bahasa Indonesia. Dan itu dari sana akhirnya aku tuh terus mikirnya gini, oke, inget-inget itu film itu yang kungfu itu tadi, bahwa si kungfu master itu, dia itu kan ambil tarik nafas dalam-dalam. Waktu itu aku masih belum pintar tuh kalau ambil nafasnya ke perut itu ternyata banyak sekali membantu ya. Jadi aku ambil tarik nafas dalam-dalam dan aku langsung membayangkan si kungfu master itu. Dan dada, orang-orang yang lainnya udah pada ketawa tuh, semua temanku udah pada ngetawain, pokoknya aku kayak dagelan. Buat bahan ketawaan semua orang sampai sekarang sebenarnya masih ya, terutama keluargaku loh ya. Jadi ya itu, aku ambil nafas dalam-dalam, terus aku membayangkan si kungfu master yang setengah mabuk itu, terus dari situ langsung aku excuse me, and then everybody, semua orang itu langsung, oh, he's coming, ini dia, akhirnya dia ngomong. Terus aku langsung, so, pokoknya aku langsung lancar sekali. Dan semua orang itu yang pada yang bengong, yang wow, kayak totally different person. Jadi kayak orang yang berbeda gitu kan. Tiba-tiba aku bisa lancar, bisa tenang, bisa ngomongnya, penyampaiannya yang aku apalin tadi malam itu teringat. Dan ya itu tadi, kalau kita sudah pernah mempelajari sebelumnya, walaupun dengan hayal-hayalan, visualisasi, sama aja ya. Jadi malam sebelumnya kan aku udah, besok pagi aku harus ngomong nih karena aku bikin deal, aku udah ngayal. Terus apa yang terjadi di otak kita? Otak kita itu bikin jalan kan, namanya path ya, neuropath. Jadi gini, ketika kita visualisasi apa yang terjadi di otak kita itu, kita seperti membuka sebuah jalan, atau yang biasa dibilang itu neuropath ya, jalan yang ada di otak kita. Nah, karena kita mengulangi berkali-kali, akhirnya lama-lama jalan yang ada di otak kita itu jadi lebar, jadi besar, jadi bagus, sama kayak orang curhat, intinya seperti itu. Cuma ini bedanya kan untuk speech ya, untuk kita berbicara di publik, di umum. Nah, jadi otomatis aku akan lancar. Cuma masalahnya kalau kita takut, tegang, berarti kan kortisol, itu ya hormon yang kick in. Nah, apa yang terjadi kalau kita lagi dalam keadaan fight and flight atau kita ketakutan, survival, itu semua energinya kita lari ke tangan sama ke kaki. Nah, kalau kita ke tangan ke kaki kan otaknya nggak ada tenaga di sana, nggak ada di tenggorokan juga, suaranya jadi yang kecil gitu kan, yang pokoknya yang orang nggak denger gitu, yang apa kamu ngomong
apa sih, kamu ngomong gitu kan. Itu karena ya itu tadi, karena kita ketakutan. Nah, berhubung aku membayangkan tune in ya, ini istilahnya kan kalau bahasanya Loa itu tune in ke seseorang yang kamu ingin menjadi hal tersebut. Itu sebenarnya kan kita memiliki yang namanya mirror neuron, atau mirror itu kan kaca, neuronnya balik lagi ya, syaraf-syaraf yang ada di kepala kita ya, di otak kita. Jadi yang ada, kita meniru tingkah laku orang tersebut, siapapun yang diinginkan, yang dibutuhkan. Kita bisa kok tune in ke sana ke sini ya, ke energinya orang yang kita butuhkan saat itu. Jadi yang aku butuhin itu ya si kungfu master itu, maksudnya bukan untuk kungfunya, tapi untuk relaxnya, untuk dia bisa jadi master gara-gara karena dia relax itu kan. Nah, karena aku relax, karena aku seperti orang itu, akhirnya aku bisa ngomongnya lancar, dan kalimat yang aku gunakan itu perfect, grammarnya itu bagus. Padahal boro-boro aku pakai grammar, aku nggak, grammarku ngawur sekali, ngaco, dan aku nggak pernah berusaha untuk memperbaikinya. Aku cuma, semua bahasa Inggris yang aku gunakan sampai saat ini itu masih menggunakan feeling aja, dan aku juga masih sering diperbaiki sama anak-anakku, sama suamiku juga, terus terutama dalam pronunciation-nya atau pengucapannya. Tapi kalau untuk sekedar berkomunikasi, aku tuh bisa lancar. Nah, jadi itu aja guys, nggak susah ya, sebenarnya gampang. Aku harap sih membantu buat teman-teman, tapi kalau misalnya aku sarankan sebenarnya sih teman-teman belajar aja dari orang yang lebih ahli di bidang ini gitu kan. Kalau versiku kan versi Tarsan ya, kalau bahasa Jawa itu jajalan bisa langsung itu kan. Belajar sendiri langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan yaitu tadi ya, antara visualisasi, act as if, terus menggunakan pernafasan. That's it, I think that's it guys. Aku harap videonya bisa membantu, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.